A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nata'ijal fikri yutlaku alal mufakkar fihi majazan wa ala harkatin nafsi fil ma'kulati lughatan wa ala nadril istilahi istilahan fayu'arrafu alal akhiri bi annahu tartibu umurin ma'lumatin litawassuli ila majhulin li arbabi ay ashabil hija bil qasri ayil aqli wal alu fihi lil kamali wa fi tasdirihi kitaba bin nataiji wal fikri wal aqli al musyiri dzalika bi anna maqsudahu ilmul ma'kuli bara'atul istihlali wa hiya ayyadhkural mutakallimu fi awwali kalamihi ma yus'iru bi maqsudihi wal aqlu nurun ruhaniyun bihi tudrikun nafsul ulumat daruriyah wan nadariyah wa hadha aslamul aqwali wa fi hadzal baiti abhasun nafisatun wasyahna bihasyarha. Allah yang telah melahirkan ianya Allah akan natijah fikir. Yutlaku diitlakkan akannya fikir di atas mufakkar fihi, di atas alladhi yang dipikirkan padanya dengan majaz, dan dipakaikan akannya fikir atas bergerak jiwa pada makulat, pada yang dipikirkan, logatan pada bak logat, dan diatuh nazar yang istilahi, istilahan pada istilah. Maka ditakrifkan akannya fikir di atas yang akhir dengan bahwa sungguhnya fikir itu tartibu umurin, itu mengaturkan beberapa perkara yang maklum untuk sampai kepada perkara yang majhul. Bagi to gepulahi natijah fikir li arbabil hija, bagi orang-orang yang memiliki akal. Hija tabaca dengan kasar, dimakna dengan kasar dengan alih maksurah, diken dengan alih mamdudah, ataupun dengan isim maksur. Artinya makna hija akal. Dan bermula al padanya hija itu bagi kamal. Dan sabit pada memulainya musannif akan kitab dengan gemulai dengan natijah, nataij dan fikir dan akal, yang memberitahu oleh demikian dengan bahwa sungguh tujuannya kitab itu ilmu makul, ilmu yang disemikikan makul.
Bara'atul istihlal itu bara'ah istihlal. Dan bermula dianya bara'ah istihlal itu bahwa menyebut oleh mutakallim pada permulaan kalamnya mutakallim akan barang yang memberitahu ianya barang dengan tujuannya mutakallim. Dan bermula akal itu nur. Nur yang ruhani. Nur yang dibangsakan kepada roh. Dengannya nur memperdapat oleh jiwa akan ilmu-ilmu yang daruri dan ilmu yang nadari. Wahada, dan bermula ini itu lebih sejahtera pendapat-pendapat. Wa fi hadal baiti, dan sabit pada ini bait itu pembahasan-pembahasan yang bagus-bagus yang kami hiaskan dengannya pembahasan akan syarah. Jadi penjelasan ulikut mandum pujo muo kepada Allah. Allah alladhi akhraja nataijal fikri. Allah Ta'ala yang kana pulahi natijah fikir. Allah Ta'ala yang kana pulahi natijah fikir bagi urang-urang yang naakal. Kemudian penjelasan katanya malamnya adalah tentang kalimat fikir. Pemakna fikir. Jadi kalimat fikir yutlaku alal mufakkar fihi majazan. Kalimat fikir nagu pakai kepada makna mufakkar fih. Perkara yang ditanya temiki. Nampak? Eno fikir secara lafaz dia itu adalah kalimat masdar. Jadi kalimat masdar kadang-kadang tak pakai makna masdar. Kalimat isim fa'il tabuh makna isim fa'il. Kalimat isim maf'ul tabuh makna isim maf'ul. Jadi ketika tabuh kalimat tak pakai kepada makna raw. Contoh metu kalimat fikir. Tabuh makna raw metu berteranti uku harkatun nafsi fil ma'kulat metu makna raw. Nya berarti mentang makna raw, nya berarti makna berarti hakikat mentang. Jadi tabuh kalimat tak pakai kepada makna raw. Tapi kalimat fikir na juga dipakai kepada makna mufakkar fih. Berarti kalimat fikir dipakai kepada makna mufakkar fih yang kamajat. Ini fikir but semiki. Mufakkar fih adalah perkara yang ditanya semiki. Barang yang dipikirkan. Hadram itu buat semiki. Dram itu dengan kami turah tentang ilmu faraid. Masalah akdariyah dengan kami. Jadi putra makna fikir yang draw semiki. Jadi kenapa? Contoh darbun. Darbun pukulan. Darib urang yang po. Madrub urang yang kenapa? Ini namanya makna fikir perbuatan semiki. Tentang yang kita nyot mikirnya pada kun mufakkar fih. Barang yang kita nyot mikir, pupuyan atau mikir.
Cuman menyetabuh makna fikir dengan makna mufakkar fi barang yang ditanya temiki nyan majat. Nyan kena majat mursal. Alakah di istika. Dia alakah di istika. Kamu boleh. Berarti kalimat masdar bermakna isim maf'ul. Entah lagi dalam bayan ni majat. Majat na makna masdar. Yutlaku alal makna masdar. Na makna majat dengan kalimat yang jaizah. Di makna isim fa'il. Na makna isim maf'ul. Berarti ketika tabuh kalimat tak pakai keli kepada makna draw, kalimat masdar yang hak draw ji bermakna masdar. Ketika kalimat masdarnya tak pakai kepada makna isim maf'ul atau makna isim fa'il, nyan berarti kalimat nyan kagekun dengan majat. Termasuk lagi contohnya fikir. Jadi nagu pakai makna fikir. Fikir maksudnya adalah mufakkar fi. Benda yang ditanya temiki, perkara yang ditanya temiki. Cuman menyetabuh makna fikir dengan makna barang yang ditanya temiki, nyan berarti terjadi majat. Patah terjadi majat pada kalimat fikir. Berarti kalimat fikir kakali makna draw. Karena menyayang hak draw makna draw ji makna masdar kan makna isim maf'ul. Yang kamu kata bu. Kemudian yang kedua, kalimat fikir nagu pakai kepada makna harkatun nafsi fil ma'kulat. Jadi fikir na makna secara bahasa, na makna secara istilah. Jadi fikir secara bahasa adalah menggerak-gerak jiwa fil ma'kulat. Nampak? Jadi jiwa gedanya na menggerak-gerak pada mahsusat. Jadi mahsusat adalah perkara-perkara yang bisa tatume dengan panca indera. Contoh gedanya mesti tabayang warna kopi dengan warna hitam. Jadi terbayang laulai gedanya tentang warna kopi hitam. Yang kan demikian. Yang hayalan. Jina khayal na fikir. Menyapikir adalah harkatun nafsi fil ma'kulat. Menggerak-gerak jiwa gedanya pada yang ditaakulkan. Makna ma'kulat adalah perkara-perkara yang hana bisa gedanya temung dengan panca indera. Contoh lagi gedanya tak temiki turah. Dia kelan turah, gimana turah? Tak mikir turah kitab ni contoh. Menteri dengan dabut bab fara'i. Tak mikir tentang turah fara'i. Kah? Turah ni dah kelan? Kita rabah turah. Handa. Gimana warna ni? Hada. Kah? Jadi menyerta gerak-gerak jiwa tanya pada makulat. Jadi makna makulat sesuatu yang hai tu mele panca indera yang gebuhnan dengan fikir. Fikir secara bahasa. Kah? Adapun harkatun nafsi fil mahsusat. Contoh, tanya tibayang laulai katanya metu bu kauri. Kah? Nyan tibayang bu kauri laulai katanya bukan demikian. Khayal. Karena bu kaurinya sesuatu yang bisa ditemung oleh panca indera dengan mahsusat. Ya mana? Jadi bergerak-gerak jiwa pada mahsusat, pada perkara-perkara yang bisa tatemung lewat panca indera, itu namanya khayalan. Bukan berfikir. Jadi wadah akan berfikir nyo cuman kepada menggerak-gerak jiwa pada yang ditanya makul, perkara yang makul. Di makulnya ada yang ditanya timike yang hana bisa ditanya dapatkan dengan panca indera. Kamu. Nyan makna fikir secara bahasa. Kemudian fikir nagu pakai kepada makna nazar yang istilahi.
Berarti waktu gue pegah fikir gue pakai kepada makna nadar. Nya nanto kena jak pegah yang bahwa berarti fikir dengan nadar berarti muradif dua. Muradif. Kan kalau nadar tu mikir je. Nadar. Nadar yang bermakna istilah. Kamu nadar istilah. Istilahan pada istilah. Maksudnya apa? Menyemakna fikir secara bahasa harkatun nafsi fil ma'kulat. Adapun makna fikir secara istilah adalah makna yang ke nadar istilahi. Jadi nadar Demikian nadar. Tapi nyokan nadar bermakna logat, nadar yang bermakna istilah. Itu bukan ada yang fayu arrafu maju. Berarti menyalahnya berarti makna fikir. Makna fikirnya muradif dengan fikir muradif dengan nadar. Yang secara istilah berarti. Man kebanta pegat ta'rif fayu arrafu. Maka dasar diatuh yang akhir. Makna yang akhir menyata pakai makna fikir diatuh makna nadar yang istilahi. Maka tak pegat ta'rif fikir dengan ta'rif tartibu umurin ma'lumatin litawassuli ila majhulin. Tiba makna demikian. Makna fikir adalah ta'atu perkara-perkara yang majhul, yang maklum untuk mengatruk kepada perkara yang majhul. Nampak? Nampak lah? Ta'atu perkara yang maklum untuk mengatruk kepada perkara yang majhul. Contoh macam mana? Contoh mudah lagi biasa. Contoh ini mesti kutanya tentang masalah alam bahru. Kak. Getanya hanampum tentang alamnya bahru. Yang getanya mufhum alam berubah-ubah. Setiap yang berubah bahru. Kak. Yang ada dupu. Kak. Tak ada perkara yang getanya dupu untuk mengatruk kepada yang hana tanya dupu. Contoh gimana? Ini contoh ni. Contoh perkara yang maklum. Contoh itu yang maklum katanya alam tagayir. Tagayir apa? Kullu mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Nyonya kan perkara yang maklum katanya. Kak. Getanya yang getanya tipu yang bahwa alam itu berubah. Setiap yang berubah baru. Kak. Ini untuk getanya tipu truk ba'atra yang majhul yang hana depu pun. Alam baru pukul. Jadi nya jual ke nya ke umurin maklum. Umurin maklum. Yang majhul dah ada alam hadis. Nya majhul. Tanya ini hanampum. Hana tatupu alamnya baru pukul. Cuma untuk bisa katanya tupu alam baru dengan ta'atule atau yang maklum. Yang kena ni. Alam berubah-ubah. Setiap yang berubah berarti baru. Maka kesimpulan ni alam baru. Padan baru katanya tupu alamnya baru setelah ta'atu atau yang maklum bak tanya. Yang kena ni. Ini lagi contoh yang mana? Contoh mesti tanya tak peduli terorun. Contoh raw kosong ni. Raw dia bukan kampung berenang. Kak, dapat kosong berenang. Tak, dapat. Tak bukan alam. Mana kampung berenang sampai yang tatuk yang dapat je. Nanti ini tak puturi atra yang hanai tupat dengan tak pegah atra yang tupat. Betul pun yang tupat itu. Masjid Karung ni tau. Dah bukan ada. Empat tanah iaitu yang jihna Masjid Karung. Ini dah bukan ada. Padang empat tanah yang. Sampai tanah tu. Dom tak tahu yang dapat je.
Dato nyampak tampil reduk harapak dia. Jadi, ini ram tu harapak ampun benar. Kak yang ada apa? Masjid kara. Masjid kara yang ada apa? Kak. Apakah ada gampung umpetana adalah yang ke intang masjid kara. Jadi wateka benar. Yang dua depu apa? Masjid kara. Kak. Tato atra yang kada depu untuk mangat truk ba atra yang hana depu. Ya nang rai. Apa? Jadi kipan makna fikir secara istilah. Makna fikir secara istilah adalah ta'ato perkara-perkara yang maklum untuk mangatruk bak atra yang majhul. Ini mesti tanya majhul tentang alam bahru. Tentang untuk mangatruk getanya bisa tatupu alamnya bahru lewat ta'ato dua buah mukaddimah yang maklum maknanya. Alam itu berubah. Setiap yang berubah bahru. Maka setelah getanya atu dua perkara yang maklum, baru truklah kepada yang majhul benar. Yang nampum lah. Alam itu bahru. Sehingga wateka tato atra yang majhul menjadi maklum mah. Sebelum getanya atu, hadapu. Wak kata tu maka perkara yang majhul menjadi maklum. Yang akan demikian. Dah. Kata apa? Keto gujuk natijah fikir li arbabil hija. Bagi urang-urang yang naakai. Kalimat hija nyan tabaca dengan kasar. Dengan alih maksurah. Isim maksur. Tikan hijaun. Tapi hija. Yang benar. Putra makna hija akal. Kemudian alif lam. Alif lam yang na pada hija yang gebuhnan dengan alif lam kamal. Makna alif lam kamalnya apa? Maksudnya akal yang sempurna. Makna alif lam kamal artinya alif lam ahdi. Kenapa kan? Karena hana alif lam kamal. Maksudnya apa? Mufhum lam dihin yang bahwa makna akalinan akal urang yang sempurna, akal yang sempurna. Anda beda wadu. Man hana begah kau alif lam kamal hana kau. Maksudnya alif lam ahdi, mufhum lam dihin yang bahwa maksud akal itu akal yang sempurna. Gejuk natijah fikir bagi urang-urang yang naakai yang sempurna. Kale. Kemudian wa fi tasdirihil kitaba bin nataiji. Jadi gejak mulai kitabnya oleh musannaf dengan disebut natijah. Disebut fikir. Disebut akai. Yang dibithe lewat disebut fikir, disebut natijah. Yang bahwa tujuan daripada kitabnya adalah ilmu tentang makul. Ilmu tentang perkara yang makul. Di ilmu logika yang dia buka. Maka waktu mulai kitabnya dengan natijah, dengan fikir, dengan akal, al-musyir zalik. Yang ada kedih je langsung, barang asilan. Berarti, gejak mulai kitabnya dengan natijah, dengan disebutkan fikir, disebutkan akal, yang sebagai bara'ah istihlal. Karena telah tahu yang dituntut bagi pengarang kitab, benar bismillah ba'awai. Kemudian benar alhamdulillah. Kemudian benar apa benar? Ibtidak hakiki benar, ibtidak idafi. Dan benar disebutkan pada permulaan kitab bara'ah. Jadi makna bara'ahnya lagi ada buku. Disebutkan sesuatu yang dapat diputunjuk kitanya kepada tujuan kitabnya. Ya orang pidato je. Dia pun kena beraham dia sebutkan ayat tentang judulnya yang menanti terahnya. Dia disebutkan natijah, disebutkan fikir, disebutkan akal. Yang wate disebutkan yang mendung musyir. Dibithe yang bahwa tujuan pokok dalam kitabnya adalah ilmu logika. Maka disebutkannya adalah sebagai bara'ah istihlal.
Pemakna bara'ah istihlal. Jadi bara'ah istihlalnya adalah tabah penjelasan dalam ilmu badai ada. Nah, putra makna bara'ah istihlal iaitu le mutakallim. Le urang yang pegah haba, ba awai haba gopnyan disebutkan sesuatu yang dibithe kepada tujuan gopnyan. Ini berarti kan ba awai kitab disebutkan tentang natijah. Disebutkan tentang fikir. Nyan disebutkan natijah, disebutkan fikir untuk gejak bithe bak getanyo yang bahwa tujuan penjelasan yang dalam kitabnya tentang ilmu logika, ilmu cara berfikir. Nya akan bara'ah istihlal. Kamu. Kemudian wal aklu. Putra makna akal. Akalnya cahaya, nur. Tapi kan lagi cahaya lampu. Nur yang ruhani. Akal adalah nur yang ruhani. Cahaya yang dibangsakan kepada roh. Nampak? Dalam. Yang ada nur yang rohani. Nisbah kepada roh. Daripada nisbah musyabih syai' ilaih. Gejak bangsakan yang serupa sesuatu kepadanya. Nyan nantau gejak pegah bak katanya, akal itu satu cahaya yang sama lagi roh. Nampak? Maroh ke bang? Maroh nata marwa wal wajuhul musyabahah anna kullan minal akal warroh amrun khafi. Bermula wajah serupa itu bahwa tiap-tiap daripada akal dan roh itu perkara yang tersembunyi. Tama-tama ada pu. Tama-tama ada berarti. Yang roh aja. Jadi sebagaimana katanya hanta tu roh, akal juga ada je berarti kita ni bakainya. Yang kena pegah kita yang ke akal. Akal taboh nur, taboh cahaya yang sama lagi roh. Ratna tamarwa atau teman-teman? Teman-teman ada perkara yang tersembunyi. Kamu. Nyaman akal. Jadi makna akal adalah nurun ruhaniyun. Taboh cahaya yang dibangsakan kepada roh. Kan roh je. Yang ke nisbah sesuatu yang serupa. Berarti akal itu cahaya bagaikan roh. Ratna tama akal dengan roh. Rat kedua-duanya amrun khafi. Kedua-duanya perkara yang tersembunyi. Yang hadoh. Roh pi hadoh, akal juga hadoh. Bihi tudrikul nafsu ulumat daruri. Yang dengan cahayanya, dengan cahaya akal buno, le jiwa katanya, tatepu ilme daruri. Tatepu ilme nadari. Kamu? Makanya talah bu. Ini ilme daruri, ilme yang mudah-mudah. Tarmahta dua. Tatepu tarmahta dua dengan sebabna akal. Makanya talah taboh keistimewaan yang gejuk ke manusia, na gejuk akal. Adapun binatang hana gejuk akal. Maka lewat akal itu bak getanyo manusia, jiwa getanyo bisa tatepu ilme daruri dan juga bisa getanyo tepu ilme nadari. Yang akal. Sehingga akalnya sebagai alat, sebagai media yang gejuk bak getanyo, yang dengan akal itu getanyo bisa tatu'oh ilmu nadari. Ilmu yang payah-payah. Ilmu yang payah tertemiki. Dan juga dengan akalnya getanyo bisa tatupu ilmu daruri. Ilmu yang mudah-mudah. Dengan akal. Ya menang bukan. Wahada aslamul akwali. Nyan lagi nyan gebuh makna akal termasuk
pendapat yang paling sejahtera. Nyanan to gejak pegah bak tanya yang bahwa tentang buh makna akalnya oleh ulama le berbeza pendapat. Le berbeza-beza pendapat ulama tentang mendefinisikan makna akal. Tapi di antara pendapat-pendapat ulama, makna akal yang paling selamat. Yang maksud yang paling selamat, yang paling sejahtera daripada timbul kritikan. Gambar. Jadi mana selamat pun tu. Kadang dia pernah ada nanti pendapat. Menyalaginya pendapat benar mana akal. Langsung dikritik je punya mana akal. Kira-kira pendapat dia hadis. Nah pendapat tanya kadang-kadang orang pegah dikritik lego. Ada orang pegah nampak kritik langsung diterima je. Dari segala pendapat-pendapat yang pegah tentang makna akal, maka makna yang dipegah ini nurun, ruhaniyun, bihi tudrikun nafsu, yang adalah makna pendapat-pendapat yang paling sejahtera yang kenyo makna. Jadi, laginya gebuh makna akal ini merupakan pendapat yang paling sejahtera tentang buh makna akal. Dia nanto gejak pegah bak katanya yang bahwa tentang buh makna akalnya le pendapat-pendapat ulama. Tapi di antara pendapat yang paling aslam, yang paling diterima adalah pendapat yang nyo makna. Nurun ruhaniyun ilahiyun. Yang mana? Kan? Daripada mana-mana akal ni kot. Kon. Kena pegang nyok ke buh makna akal ke akal. Tentang pegat pengertian makna akalnya ulama beda-beda pendapat tu. Nah yang pegah lagi nyo, nah yang pegah lagi je, nah yang pegah medih lom. Di antara pendapat-pendapat ulama, maknanya yang lebih aslam. Punya pula fikir Ya fikirnya akal lah, akal. Apa? Wa fi hadzal bait. Sabit pada ini bait itu ada pembahasan-pembahasan yang lagak-lagak yang kamu hias dengannya akan syarah. Tentang baitnya. Hatah baitnya benar. Alhamdulillahilladzi kan akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nyok pegang, nyok kena pegang kan. Kitab Sulam Malawinya le Ahmad Al-Malawi gopnyan segolong gekarang kitab Sulam Al-Malawinya ka awai pernah nusarah kitab Sulam Munawrat dengan tabuh syarah kabir. Sehingga dalam syarahnya syarah kabir maksudnya. Adapun tentang baitnya na pembahasan yang lagak-lagak lom. Na pembahasan yang lebih detail lom tu. Yang penjelasannya idih dalam syarah kabir. Cuman karena kitabnya benar kalau bukan ikut pai. Bak kalian urang kabih bangai-bangai. Urang akai kabih beo-beo. Urang kabih le kesibukan. Makanya gekaranglah kitab Sulam Al-Malawinya ke urang yang beo-beo. Jadi kitab je ke wajib jemot. Makanya keberhati nak menyeperle kalian dalam penjelasan yang lebih detail lom, maka lob dalam syarah kabir. Adapun dalam kitabnya kaji penjelasan lagi nya kurung yang beo-beo. Menalah nak pegang. Kamu boleh. Allah. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Dan wa hatta ay azala. Makna wa hatta artinya menghilangkan. Wa wada'a menghilangkan ya. Menghilangkan ianya Allah daripada mereka. Artinya arbabil hijab. Daripada mereka orang yang memiliki akal. Toh mereka min sama'il akli daripada langit akal. Berarti yang dipegadahkan bak awaknya. Bak akai bergaduh. Karena dari ke mereka bantah debu. Ya kan?
Ada yang hidup bangai ni pada bak akai. Ti yang pegadah apa? Bak akai pegadah, ge pegadah penghalang. Ya nan min yang gebadal bak anhum. Dianya min sama'il akli itu gebadal daripada kumpulan jar majrur. Di kang badal bahum, bak kumpulannya bak majmu anhum. Tuh ge pegadah bak mereka. Artinya daripada langit akai. Pada ai aku kendaki daripada mereka artinya an aklihim. Ge pegadah daripada akal mereka, akal alladhi yang sama seperti langit. Ge pegadah li Allah Ta'ala bak akai urungnyan. Bak akai urungnyan yang sama lagi langit. Maka bermula min itu dengan makna an. Yang min samai. Yang min yang na pada min samai bermakna an. Dan bermula al pada akal itu ganto daripada dhamir. Min sama'il akli rasa min aklihim. Jadi ganto ngalih lam. Daripada langit jadi daripada rasa aklihim. Gepegadah oleh Allah Ta'ala daripada akai mereka. Jadi geganto damir, gepedu alif lam kan alif lam ganto daripada damir benar damir hin. Dan bermula idafah pada sama'il akli itu daripada idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Min sama'il akli yang gebuhnan idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Dia yang je ke musyabbah bih je apa? Sama. Yang je ke musyabbah akai. Akai yang sama lagi langit. Nasari pada minal akli kas samai. Nasari. Dipegadah oleh Allah Ta'ala. Bak akai urung arbabil hija. Akai yang keban. Akai yang sama lagi langit. Yang mana? Kamu? Amal lah. Putra kepegadah kulla hijabin. Menghilangkan ianya Allah akan setiap penghalang. Kulla hijabin. Dianya kulla hijabin itu ke maf'ul hatta. Akan tiap-tiap penghalang. Pane penghalangnya. Min sahabil jahli. Daripada awan bodoh. Artinya jahil yang sama lagi awan. Berarti gepegadah oleh Allah Ta'ala penghalang. Yang benar, putra penghalang. Kebodohan yang sama lagi awan. Pat gepegadah. Bak akai arbabil hija. Tika deka bodoh. Kahna bangai ni deka cara. Tika gepegadah bangai. Bangai yang sama lagi. Yang lagi dikotin. Hanya kan idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi bangainya tabal lagi awan. Nanti bukan pekal na tambah je. Dan bermula min itu bayaniyah. Nak kena min sahabinya min bayaniyah. Gebayan. Pandai penghalang min sahabil jahli. Mana Allah Ta'ala gepegadah ba'akai arbabil hija setiap penghalang. Pandai penghalangnya min sahabil jahli. Daripada awan jahil. Maksudnya daripada jahil yang sama lagi awan. Man benar ka gejak pusama akai sama lagi langit. Kemudian bangai sama lagi awan. Ratna sama. Berada. Wasyuk bihal aklu bis samai likaunihi mahallan litulu'i syumusil ma'arifil ma'nawiyah. Kama anna samaa mahallul lidhuhuri syumusil israkil hissiyah. Diserupakan akan akai dengan langit karena keadaannya akai itu tempat bagi terbit matahari makrifah yang maknawi. Jadi gejak pertama akai sama dengan langit karena akainya adalah tabuh tempat untuk itu bit makrifah yang sama lagi mata urung. Patah itu bit pengetahuan bakdanya. Bak akai benar. Sebagaimana
bahwa sungguh langit itu tempat bagi tubit matahari israk, matahari yang terang, yang hissi. Berarti menyebab langit itu bit matahari. Ba akai itu bit pengetahuan. Yang maknawi kan, makrifah. Kata boh. Dan diserupakan akan jahe dengan awan pakon. Pakon gejak pegah jahenya tama lagi awan. Ratna tama jahe dengan awan. Karena keadaannya jahe itu menghijab, menghalangi ianya jahe akan akai daripada idrak yang maknawi. Idraknya pemahaman. Tatupu segala perkara. Wak getanya bangai sehingga dihalangi oleh kebodohan daripada bisa idrak yang maknawi. Berpunyai pun yang perkara yang maknawi. Urang tu urang bangai hanampung turah. Jadi dihalangi turah kita oleh bangai. Sebagaimana bahwa sungguh awan itu menghalangi ianya awan akan urang yang kalon daripada memperdapatkan matahari yang hissi. Ini watena awan. Itu gedanya yang kena kalon matahari itu beli awan. Handis langsung matahari. Menanti urang meno yang bangai meno. Urang meno nak hijau akai. Tapi akai kaitup beli bangai. Wate akainya kaitup oleh bangai, maka konyan handis turah kita. Kenapa kan kaitup? Jadi ilmu makrifahnya handis ka dihalangi oleh bangai. Berarti yang kita mana? Gejak pertama lah. Bangai tama lagi awan. Karena bangai itu bisa menghalangi akal. Gara-gara natifut bangai, maka akal gedanya manusia tidak bisa mendapatkan pemahaman ilmu. Sebagaimana gara-gara na awan, maka gedanya yang ingin melihat langsung matahari handis segala. Karena dihalangi oleh awan. Artinya alasan pakon gejak pertama. Gejak pertama bangai tambah lagi awan. Jah jebu menghalangi. Dan bermula setiap daripada awan dan jahe itu wujudi. Dia nyangkan sesuai serupa perkara yang wujudi banua. Nyan teh makna jahe yang murakab kan. Ya gimana makna jahe itu? Kenapa mana jahe basit tu? Minta bu makna adam ini kan adami kau wujudi. Apa makna jahe murakab? Idraku, dah tipu sesuatu ke lagi kejadian bro. Jadi nanti ikut di perkara wujudi. Jadi yang sesuai apa serupa banua. Jadi yang musyabbah wujudi, je banua itu wujudi, banua wujudi. Jadi jahe sama lagi. Jahe sama lagi awan. Dengan kata menong. Ya benar. Malo. Mau apa lah? Mati dah. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nama hatta badat.